Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Guru yakin kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang semangat untuk mengikuti materi hari ini. Perkenalkan, di sini kalian bisa memanggil Bu Guru dengan panggilan Bu Silva. Di sini Bu Guru akan menjelaskan materi tentang iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Kalian tahu nur? Nur diambil dari bahasa Arab yang artinya cahaya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perlu kalian ketahui, malaikat itu tidak pernah melakukan yang namanya dosa. Karena malaikat diciptakan tanpa memiliki hawa nafsu. Jadi mereka tidak punya nafsu untuk ingin makan, tidak punya nafsu untuk ingin minum, tidak punya nafsu untuk ingin memiliki segala hal yang ada di dunia ini. Karena mereka khusus diciptakan hanya untuk taat kepada Allah. Selanjutnya 10 nama malaikat beserta tugasnya yang wajib kamu ketahui. Di antara lain yaitu yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk memenuhi atau menahan hajat manusia dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakaratul maut dan mengatur angin. Itu tugas dari malaikat Jibril. Yang kedua ada malaikat Mikail, mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. Yang kedua ada malaikat Israfil, meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Israfil juga merupakan malaikat pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi sebelum hari kiamat, ya, semua manusia dimatikan, semua makhluk hidup dimatikan, lalu dibangunkan kembali oleh Allah. Nah, yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah yaitu malaikat Israfil. Terus selanjutnya malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Malaikat ini akan mencatat serta menghapus nama manusia saat lahir dan mati. Tugas malaikat Israel. Yang selanjutnya ada mungkar. Mungkar tugasnya menanyakan manusia di alam barzah atau alam kubur, ya. Yaitu pada saat manusia dikuburkan. Lalu ada malaikat nakir, memberi sanksi atau siksa di dalam kubur, tugasnya bersama dengan malaikat mungkar. Jadi, ketika di alam kubur ada dua malaikat yang akan datang, tugas mereka menanyai kita di alam kubur, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Selanjutnya ada rokib. Rokib mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Contoh, jika manusia melakukan ibadah sholat, maka akan dicatat amalnya oleh malaikat rokib. Kalau mereka mengaji atau melakukan perbuatan baik, bersedekah, berpuasa Ramadan, itu semua yang mencatat malaikat rokib. Selanjutnya ada malaikat atid. Malaikat atid itu tugasnya mencatat amal buruk, ya. Malaikat rokib mencatat amal baik.
Ada malaikat atid mencatat amal buruk. Lalu ada malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Ia bersifat keras dan tidak punya rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Jadi malaikat Malik tugasnya menyiksa orang-orang yang berada di neraka. Oleh sebab itu, malaikat Malik tidak diberi rasa belas kasihan oleh Allah. Ya. Dan selanjutnya yang terakhir ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Tuh, tugas malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat yang pertama, satu, selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, tidak butuh makan, minum, dan tidur. 4, tidak mempunyai nafsu. 5, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6, dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. 7, selalu benar dan tidak pernah bohong. 8, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. 9, tidak beranak, berayah, beribu karena malaikat tidak menikah. 10, selalu disiplin, yaitu mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Sifat-sifatnya semuanya baik. Semuanya hanya patuh kepada Allah, sifat-sifat malaikat. Malaikat tidak pernah melakukan dosa, selalu patuh, tidak mempunyai nafsu, selalu bertasbih dan tidak sombong. Tujuan apa Allah menciptakan malaikat? Allah menciptakan malaikat untuk taat kepada Allah dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Contoh, malaikat Israfil meniup sangkakala. Tugasnya malaikat Israfil meniup sangkakala. Ya, saat ini dia hanya duduk menunggu perintah Allah. Duduk menunggu Allah memerintahkan dia untuk meniup sangkakalanya sampai kiamat. Menunggu hari kiamat. Terus lanjut, manusia, sifat manusia. Asal kejadiannya mereka diciptakan dari saripati tanah. Manusia diciptakan dari saripati tanah, sifat-sifatnya, 1, manusia memiliki hawa nafsu dan akal. Yang kedua, mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi, manusia bisa membedakan, kalau mereka berakal, mereka pasti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, bagi yang tidak mampu menjaga imannya, bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Menjadi temannya iblis atau syaitan. Karena mereka tidak bisa menjaga hawa nafsu atau menjaga imannya untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan manusia. Manusia diciptakan pada dasarnya untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah, tidak ada yang lain, ya. Kita diciptakan untuk bertasbih, beribadah, untuk mencari bekal ketika kita pergi kelak menemui Allah. Lanjut, ada makhluk jin, iblis, dan setan. Diciptakan dari api. Sifat-sifatnya, 1, diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir, taat atau membangkang. Terus yang kedua, bersifat sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia.
Tujuan penciptaan jin untuk beribadah kepada Allah, sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah, tapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah SWT sehingga menjadi makhluk yang terkutuk. Menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat iblis atau setan. Dengan meyakini dan memahami sifat malaikat, hati akan terbimbing ke arah yang baik dan benar. Karena malaikat memiliki sifat dan tugas yang sangat mulia, sehingga kita dapat meneladaninya. Berbeda dengan iblis dan setan, mereka memiliki sifat yang buruk. Tugas iblis dan setan adalah menggoda umat manusia agar terjerumus ke jalan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terhindar dari godaan setan tersebut, sangat diperlukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dengan hati yang ikhlas. Dua, memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami isinya. Yang ketiga, memperbanyak ibadah seperti sholat malam, puasa, puasa sunnah, dan bersedekah. Hikmah beriman kepada malaikat. Langkah iman kepada malaikat selanjutnya adalah menghayati pemahaman tersebut dan mengambil hikmahnya. Dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah beriman kepada malaikat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bukti keimanan seseorang. Dua, menyadarkan kita akan kebersihan, keagungan, dan kekuasaan Allah SWT. Yang ketiga, dengan mengetahui sifat, keadaan, dan tugas-tugas malaikat, akan menambah keimanan dalam hati manusia. Empat, akan timbul rasa tenang dan aman pada diri orang mukmin, akan menambah rasa cinta mereka karena mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna dan memohonkan ampunan orang mukmin. Membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat dan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berakhlak mulia, yang beruntung